Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya Zaskia. Saya Isabella. Saya Christian. Saya Duluan. Saya Christian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Masuk ke pengertian. Pengertian matriks. Matriks itu kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang, bisa juga persegi yang disusun menurut baris dan kolom. Untuk contoh berbentuk persegi panjangnya itu barisnya 2, kolomnya 3. Contoh yang berbentuk persegi, barisnya 3, kolomnya 3. Terus masuk ke notasi matriks. Matriks itu dinyatakan dengan huruf besar atau kapital, sedangkan elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Jika matriks sama dengan A, maka elemennya A itu di baris di kolom. Contohnya contohnya ini, elemen pada baris kedua, kolom ketiga A23, baris kedua, kolom ketiga. Jadi A23 itu apa? Baris kedua, kolom ketiga, 8. Nah, sekarang kita masuk ke dalam matriks. Matriks itu terbagi dari jenis-jenis. Yang pertama itu dia terbagi atas, baris, dan kolom. Untuk baris itu dia memiliki pengertian yaitu terdiri dari satu baris. Cara simpel mengingat matriks baris itu dia belakangnya S kan. Jadi contohnya gini nih. Ini A merupakan simbol matriks. Karena dia S, jadi dia ke samping. Kita buat contoh kedua itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia yang ke samping dia itu ada 2. Jadi ini untuk barisnya ada 2 baris. Lalu masuk ke matriks kolom, yang dimana pengertiannya itu terdiri dari 1 kolom. Untuk cara simpelnya itu dia ada huruf L. L itu lurus. Jadi dia lurus pokoknya. Jadi 1 baris. Ini merupakan matriks kolom. Contoh yang kedua itu misalnya B 3, 1, 2. Nah, dia untuk garis lurusnya itu dia ada 2 kolom. Jadi untuk baris dia lihat dari samping, kalau untuk kolom dia sesuai dengan lurusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian matriks persegi panjang dan matriks persegi. Nah, yang pertama itu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya ini A. Ini samping baris dan di bawah panjang atau kolom. Nah, ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jadi lalu yang kedua ini 2 kolom dan 3 baris. Nah, cara mudah menghafalnya itu tinggal menghafal aja. Tiap matriks persegi panjang itu memiliki ordo yang berbeda. Misalnya 3 baris, 2 kolom, atau enggak 3 kolom sama 2 baris gitu. Baru yang kedua matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya ini A, ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, sama juga menghafal itu ordonya sama, misalnya 3 atau enggak 2. Nah, gitu. Selanjutnya ada jenis matriks berdasarkan pada elemen-elemen. Yang pertama itu ada matriks 0. Matriks 0 ini dilambangkan dengan matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya ini merupakan matriks 0. Matriks 0 2 kali 3. Barisnya 2 dan kolomnya 3. Di baris dan di kolom. Yang kedua contohnya matriks O 2 kali 2. Contohnya seperti ini. Barisnya 2 dan kolomnya 2. Yang kedua ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini dilambangkan dengan huruf D kapital seperti ini. Matriks diagonal merupakan matriks dengan bentuk persegi yang elemen pada diagonal utamanya tidak semua bernilai 0, tapi pada elemen lainnya bernilai 0. Contohnya seperti matriks D3 kali 3 ini. Ini merupakan diagonal utamanya.
Di diagonal utama ini tidak ada angka 0, tetapi di elemen lainnya ada. Yang kedua ini, matriks diagonal kedua ini seperti ini. Ini merupakan matriks diagonal utamanya. Nah, bedanya di sini di diagonal utamanya ada angka 0-nya. Terus yang ketiga, matriks identitas. Matriks identitas ini dilambangkan dengan huruf I kapital. Matriks identitas juga berbentuk persegi dengan elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1. Elemen lainnya 0. Contoh seperti ini. Ini bentuknya persegi. Terus ini diagonal utama nilainya 1 semua. Elemen lainnya 0. Ini contoh kedua, matriks I 2 kali 2. Ini elemen utamanya. Selanjutnya kita masuk dalam materi, yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Yang pertama ada matriks segitiga atas, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga atas digambarkan dengan maaf ya kak. Nah, seperti itu matriks segitiga atas. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan materi yaitu transport matriks. Nah, teman-teman tahu nggak transport matriks itu apa? Transport matriks itu adalah suatu materi yang menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, sebelumnya udah pernah dijelasin tuh yang mana elemen baris dan yang mana elemen kolom. Nah, elemen baris itu yaitu seperti ini. Ini tuh namanya elemen baris. Nah, kalau seperti ini tuh namanya kolom. Nah, elemen matriks, kalau transport matriks ini dia itu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, maksudnya itu ditukar nih baris menjadi kolom dan kolom itu menjadi baris. Seperti itu. Nah, saya akan menyebutkan satu contohnya. Yang pertama nih, 1, 2, 3, 3, 4, 5, dan 2, 1, 1. Nah, elemen baris yang pertama nih. Elemen baris yang pertama itu 1, 2, 3. Dia akan harus diubah menjadi kolom. Jadi seperti ini. Jadi yang awalnya dia 1, 2, 3 di sini menjadi 1, 2, 3. Dia menjadi ke bawah. Sama seperti baris selanjutnya, 3, 4, 5 berubah menjadi kolom 3, 4, 5, dan 2, 1, 1 diubah juga menjadi kolom, yaitu ini ke bawah. Pokoknya yaitu baris berubah menjadi kolom dan kolom itu berubah menjadi baris. Nah, kita juga masuk ke contoh yang kedua nih. Nih 2, 1, 4, 1, 4, 5, dan 4, 5, 3. Nah, di sini tuh ini baris. Ingat ya teman-teman, ini baris dan ini kolom. Kita masukkan ke pangkat C. 2, 1, 4. Nah, jadinya 2, 1, 4 yang menjadi baris berubah menjadi kolom ke bawah. 2, 1, dan 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya baris selanjutnya juga seperti itu. 1, 4, 5 menjadi ke bawah lagi. 1, 4, 5. Nah, baris ketiga juga sama. 4, 5, 3 ke bawah lagi. 4, 5, 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini di A ini sama dengan A pangkat T. Nih, sama. Peletakannya juga sama, nomornya juga sama. Nah, artinya jika A sama dengan A pangkat T, maka A itu disebut dengan matriks simetris. Kenapa simetris? Karena nomornya sama, peletakannya juga sama. Walaupun sudah diubah yang baris menjadi kolom, tetapi nomornya tetap sama. Jadinya, maka A ini disebut sebagai matriks simetris. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi materi selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Syaratnya itu kedua matriks ini harus memiliki ordo yang sama. Misalnya di sini matriks A
Di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi dia berordo 3 kali 2. Matriks B juga sama, ordonya 3 kali 2. Karena ini ordonya sama, kita langsung aja, kan di sini diminta pertambahan. Langsung kita tambahkan elemen yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Misalnya ini min 2 ditambah 1, karena mereka terletak pada kolom 1 dan baris 1 sama-sama mereka. Jadi min 2 ditambah 1 9 tambah 4 13, 4 tambah 2 6, 7 tambah 5 12, 5 tambah 3 8 tambah 6 14. Jadi inilah hasilnya dari penjumlahan matriks A tambah B. Terus selanjutnya adalah perkalian pada matriks. Jadi kalau misalnya matriks dikalikan dengan nominal skalar, itu langsung kita kalikan aja. Misalnya di sini ada matriks yang elemennya 1, 2, 4, 5. Langsung kita kalikan. Misalnya 3, 1, 2, 4, 5. Ini langsung kita kalikan langsung aja ke dalam semuanya, terus semua elemennya. Hasilnya bakal jadi 3, 6. Karena 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15. Nah ini dia jawabannya. Baru perkalian matriks dengan matriks. Caranya itu jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris B. Misalnya pada kolom A ini kan dia barisnya 2, kolomnya 2. Yang ini juga barisnya 2, kolomnya 2. Jumlah kolomnya yang matriks A ini sama dengan barisnya kolom B. Jadi ini bisa kita kalikan. Jadi cara perkaliannya itu kita kalikan baris dengan kolom, masing-masing kolom ini. Jadi di sini A dikali B itu sama dengan 1 dikali 1. Baru kita tambah sama 2 dikali 7. Baru selanjutnya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. Nah, baru selanjutnya ini kita kalikan juga yang bawahnya ini sama yang kolom yang matriks B. Jadi kalau kita kalikan jadi 3 dikali 7, 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 7. Gitu juga yang ini kolom kedua, 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 5. Ini bakal dapat porsi 1 ditambah 14 3 ditambah 28 2 ditambah 10 6 ditambah 20. Jadi ini hasilnya 15 31 12 sama 26. Jadi jawabannya